Abi Bakrin yaumal bai'ati bal nubayi'uka anta fa anta sayyiduna wa khairuna wa ahabbuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha biyadihi wa baya'ahun nasu wa qala. Dan Sayyidina Umar pun berkata, an Sayyidina Abi Bakrin yaumal bai'ati, tentang Sayyidina Abu Bakar pada hari pembaiatan. Kata Sayyidina Umar, bal nubayi'uka anta. Nubayi'uka anta, setelah ada domir ada lagi domir. Itu namanya wad'ud dhamir maudi al-mudmar tufidu takidan. Penempatan domir pada tempat mudmar itu menunjukkan, memberikan faedah kepada penguatan. Seperti ya adamuskun anta. Uskun sudah ada takdir wujuban anta, lalu itu domir ditampakkan di tempat mudmar, itu namanya wad'ud dhamir maudi'ul wad'ud dhamir maudi'al mudmar tufidu takidan. Menempatkan domir pada tempat-tempat mudmar maka menunjukkan kepada sebuah penguatan kata. Berkata Sayyidina Umar tentang Sayyidina Abu Bakar yaumal bai'ati, pada hari pembaiatan. Yaumal bai'ah artinya ketika Nabi wafat. Maka yang pertama kali membaiat adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, bal nubayi'uka anta, justru kami membaiatmu wahai Abu Bakar. Fa anta sayyiduna, karena engkau adalah pemimpin kami. Wa khairuna, dan yang terbaik di antara kami. Wa ahabbuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling dicintai Rasulullah di antara kami. Fa akhadha biyadihi, maka Sayyidina Umar memegang tangannya. Wa baya'ahun nasu, dan manusia pun membaiatnya. Jadi saat Nabi wafat itu para sahabat banyak yang masih kurang nerimain. Di saat sahabat banyak yang kurang nerimain, maka muncullah kedewasaan sifat ubuwah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang Sayyidina Umar aja itu sampai bilang, yang mengatakan Nabi Muhammad wafat, aku akan tebas lehernya. Itu Sayyidina Umar. Saat genting-gentingnya keadaan tersebut, maka berkhutbah seorang Abu Bakar As-Siddiq dengan khutbah yang begitu terkenal. Kata Abu Bakar, Allah man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falayyadullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Seketika itu pula Sayyidina Umar nangis, sadar dia mendengar khutbahnya Sayyidina Abu Bakar. Maka langsung beliau memegang tangannya dan membaiatnya dan berkata, anta sayyiduna wa khairuna wa ahabbuna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
fa akhadha bi yadihi wa bay'ahu an-nas. Wahai Abu Bakar, engkau adalah pemimpin kami. Engkau adalah orang yang terbaik di antara kami. Engkau adalah manusia yang paling dicintai Rasulullah di antara kami. Maka beliau memegang tangannya dan manusia pun membaiatnya menjadi khalifahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ ada kata-kata fa anta sayyiduna. Sayyidina Umar menyebut Sayyidina Abu Bakar dengan kata-kata sayyiduna. Yang keenam, wa warada fi sahihi Muslimin anna sayyidata Ummat Dardai taqulu akhbarani Sayyidi Abu Dardai annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'aul akhi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabun. Wa warada fi sahihi Muslimin, dan telah warid dalam sahih Muslim, anna sayyidata Ummat Dardai taqulu, bahwa sayyidah Ummat Darda beliau berkata, akhbaroni Sayyidi Abu Dardai, telah mengkhabarkan kepadaku Sayyidi Abu Darda. Abu Darda dipanggil dengan kata-kata Sayyid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'aul akhi, doanya seorang saudara, li akhihi, untuk saudaranya, bizohril ghaibi, dengan tanpa sepengetahuannya, mustajabun, adalah mustajab, artinya manjur. Doanya seorang saudara untuk saudaranya dengan tanpa sepengetahuannya adalah doa yang sangat mustajabah, doa yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini, istrinya Abu Darda menyebut suaminya dengan kata-kata Sayyidun. Ini riwayat-riwayat tentang ucapan-ucapan para sahabat-sahabat Nabi menyebutkan kata Sayyid. Yang kedua, di dalam hadis du'aul akhi li akhihi bi zahril ghaib mustajabun. Doanya seseorang kepada seseorang yang orang yang didoakan itu tidak mengetahuinya, maka itu adalah doa yang paling manjur. Nanti orang yang ingin mendapatkan kesuksesan, keberkahan, bahkan kekayaan, sering-sering doain orang dengan semua itu. Orang yang kita doain mendapatkan keberkahan dengan sebab doa kita, sedangkan kita mendapatkan keberkahan dengan doanya para malaikat. Kata malaikat, wa anta mithlu dalika, engkau akan mendapatkan doa yang sama seperti itu. Dalam riwayat yang lain pun dikatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnasi, wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslimin au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatrudu anhu ju'an. Yang pertama, kata Nabi, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla, dan amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, sururun tudkhiluhu ala muslimin, kebahagiaan-kebahagiaan
yang engkau memasukkannya ke dalam hati seorang muslim. Yang kedua, au takshifu anhu kurbatan, atau engkau mampu menghilangkan duka cita dan kesusahannya. Yang ketiga, au taqdi anhu dainan, atau engkau mampu melunasi hutang-hutangnya. Yang keempat, au tatrudu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan kelaparan-kelaparan yang ada pada mereka. Itu amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama berkata, idza kanatil farhatu fi qulubil akharina tus'iduka fa anta mu'min. Kalau seandainya kebahagiaan di hati orang lain membuatmu bahagia, maka sungguh berarti engkau adalah mukmin yang sejati. Orang lain bahagia membuatmu bahagia, berarti benar-benar engkau adalah seorang mukmin yang sejati. Yang ketujuh, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasanu wal Husaini wal Husainu sayyida syababi ahlil jannati. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasanu wal Husainu, Sayyidina Hasan dan Husain, sayyida syababi ahlil jannati, adalah pemimpin pemuda-pemuda di penduduk surga. Hasan dan Husain, sayyida Al-Hasanu wal Husainu sayyida syababi ahlil jannati. Hasan dan Husain, keduanya adalah pemimpin pemuda-pemuda ahli surga. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain disebut sama Nabi dengan kata-kata sayyid. Yang ketujuh, yang kedelapan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umaru sayyida kuhuli ahlil jannati minal awwalina wal akhirina illan nabiyina wal mursalina. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin wa Umaru, Abu Bakar dan Umar itu sayyida kuhuli ahlil jannati, keduanya adalah pemimpin orang-orang dewasa penduduk sorga, minal awwalina wal akhirina, dari orang-orang yang terdahulu sampai orang-orang yang terakhir, illan nabiyina wal mursalina, kecuali para nabi dan para rasul. Siapa saja akan di bawah kepemimpinannya Abu Bakar dan Umar di antara orang-orang dewasa ahli surga, kecuali para nabi dan para rasul. Itu ada kata-kata kuhul yang dalam hadis itu dikatakan khairu syababikum man tashabbaha bi kuhulikum wa syarru kuhulikum man tashabbaha bi syababikum. Sebaik-baiknya pemuda adalah pemuda yang tingkah lakunya, ucapannya, gaya-gayanya seperti orang dewasa. Dan seburuk-buruk orang dewasa adalah yang ucapannya, tingkah lakunya, gaya-gayanya kayak anak muda. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibul Latif
memberikan fase manusia itu ada 4. Yang pertama, dari mulai dia lahir sampai aqilun balighun, itu disebut dengan fase tufuliyah, masa anak-anak. Lalu dari aqilun balighun sampai 35 tahun, itu namanya fase syababiyah, masa muda. 35 tahun ke bawah itu masa muda tuh. Lalu dari 35 sampai 50 itu disebut dengan fase kuhuliyah, masa dewasa. Lalu dari 50 sampai akhir hayat itu disebut dengan fase syaikhukhah, masa tua. Makanya orang rumah tangga kalau 35 ke bawah itu masih sering berantem, egonya main gede-gedean. Tapi kalau udah 50, apalagi udah 60, udah banyak ngalahnya. Udah jarang berantem. Yang udah 40 ke atas udah jarang berantem, karena udah malas ribut. Yang namanya bini kan begitu, lu ngaji sampai malam banget sih bang. Kan begitu orang perempuan ya. Kata lakinya, gua pakai sarung, bawa kitab, lu masih curiga. Tenang aja, gua gak ngapa-ngapain. Apa kata bininya? Bang, bukan perkara haram yang gua takutin. Yang gua takutin abang ngehalalin yang haram. Ustadz Karyadi sama Ustadz Sehu ini tukang ngehalalin yang haram. Cuman bedanya kalau Ustadz Sehu udah dapat untung, kalau Ustadz Karyadi belum dapat untung. Yang ke-9, wa qala sayyiduna Muhammadun alaihi salatu wassalamu, al-halimu sayyidun fid dunya wa sayyidun fil akhirati. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halimu sayyidun fid dunya. Orang yang halim itu adalah pemimpin di dunia, wa sayyidun bil akhirati, pemimpin nanti di akhirat. Apa itu halim? Yang dikatakan kadal halimu an yakunan nubuwah, hampir-hampir saja orang yang memiliki sifat halim menjadi nabi. Orang yang dikatakan halim yang tingkah lakunya baik, akhlak budi pekertinya baik, adabnya baik, dapat memberikan manfaat untuk umat manusia, itu namanya al-halim. Sedangkan di satu sisi al-halim itu adalah huwa min asma'illahil husna, huwa min asma'illahil husna. Al-Halim adalah nama dari namanya Allah. Maka definisi Al-Halim adalah la yu'ajjilu bil 'uqubati 'ala man asa. Halim itu, sifat Allah itu adalah tidak segera menyiksa manusia yang berbuat dosa dan maksiat kepadanya. Sedangkan makna al-halim adalah bentuk sigat mubalaghah dari wazan fa'il. Kalau baik halim, benar-benar baik halim. Ada al-hulmu, ada al-hilmu. Al-hulmu bidhammil ha, al-hilmu bikasril ha. Al-hulmu jam'uhu ahlam, artinya
ma yarahun naimu fi naumih. Al-hulmu jamaknya ahlam adalah mimpi-mimpi orang yang tidur. Sedangkan al-hilmu bikasril ha bimakna as-sabru wal anatu wa dhabtun nafsi. Dikatakan al-hilmu, orang baik itu yang hatinya penyabar, akhlak budi pekertinya baik, dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, mampu mengendalikan amarahnya, itu al-hilmu. Lalu kata-kata mimpi itu bisa disebut dengan al-hulmu, bisa disebut dengan ar-ru'ya. Al-hulmu mimpi, ar-ru'ya mimpi. Kalau al-hulmu mimpi adalah ma yarahun naimu minasyarri wal qabih. Al-hulmu mimpi, tapi mimpi buruk, mimpi yang jelek itu disebut dengan al-hulmu, jamaknya ahlam. Jadi kalau mimpi buruk, mimpi jelek, al-hulmu, jamaknya ahlam. Sedangkan ar-ru'ya ma yarahun naimu minal khair. Kalau dikatakan ru'ya, itu artinya orang yang bermimpi dengan mimpi-mimpi yang baik. Kalau mimpi baik namanya ru'ya. Kalau mimpi yang kagak baik namanya al-hilmu, jamaknya ahlam. Lalu ada ar-ru'yatu, ada ar-ru'ya. Kalau ar-ru'yatu pakai tak marbutoh adalah matarahul ainu fi atna'il yaqadha. Kalau ar-ru'yatu adalah pandangan mata saat dia sadar, ar-ru'ya. Tetapi ar-ru'ya tanpa ada tak marbutoh adalah maknarahu min ahlamin fi adna'in naum. Mimpi saat tidur itu namanya ar-ru'ya. Kalau ar-ru'ya penglihatan mata, ar-ru'ya mimpi saat tidur. Kalau al-hulmu mimpi yang buruk, kalau ar-ru'ya mimpi yang baik. Yang ke-10, wa qala sallallahu alaihi wasallam lisayyidatil karimati Fatimah Az-Zahra'i radhiyallahu anha, ama tardina antakuni sayyidata nisa'il jannati. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li sayyidatil karimati Fatimah Az-Zahra'i radhiyallahu anhu, kepada Sayyidah Al-Karimah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kata Nabi, ama tardina, tidakkah kau senang antakuni sayyidata nisa'il jannati, bahwa engkau akan menjadi pemimpin wanita-wanita sorga. Nabi menyebut putrinya dengan kata sayyidah. Nabi di sorga, selain istri-istri beliau yang ada dalam kehidupan dunia, di sorga istri beliau nambah. Yang pertama adalah Sayyidah Asiyah bintu Muzahim imro'atu Fir'aun. Yang kedua adalah Maryam bintu Imran. Itu akan menjadi istri Nabi di sorga, Asiyah dan Maryam. Maka untuk menjaga kemuliaan Nabi, perempuan-perempuan yang bakalannya dinikahi oleh Nabi di sorga dijagain oleh Allah, tidak tersentuh laki-laki manapun. Maryam dijaga oleh Allah, gak pernah tersentuh laki-laki manapun. Sedangkan Asia, istrinya Fir'aun, dia punya suami. Apakah gak tersentuh dengan suaminya? Satu riwayat
Fir'aun itu punyanya ngample, lungseh, bisa. Makanya waktu Asia ngambil bayinya Musa waktu lagi kanyut, kata Fir'aun, ini anak Bani Israel ini, ngapain diambil? Kita bunuh. Kata Asia, bunuh. Emang lu bisa ngasih gua anak? Lu kan ngampleh lu. Yaudah gitu. Teman juga. Nyerah. Yang ke-11, Qalal Maqburi ismuhu Kaisan, kunyatuhu Abu Sa'id Al-Maqburi. Qala Al-Maqburi, nama aslinya Kaisan, kunyahnya Abu Sa'id Al-Maqburi. Kunna ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kami bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faja Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma fasallama, maka datang Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma fasallama, beliau mengucapkan salam. Faradda alaihil qaumu wa madha, maka menjawab salamnya umat manusia, lalu Sayyidina Hasan pun pergi. Wa ma'ana Abu Hurairah la ya'lamu, sedangkan bersama kami Abu Hurairah tidak mengetahui. Ada Sayyidina Hasan mengucapkan salam, Abu Hurairah nggak tahu. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, hada Hasanu bin Ali yusallimu, ini Hasan bin Ali mengucapkan salam. Falahiqahu, maka Abu Hurairah mengejarnya. Oh, ada Sayyidina Hasan, langsung dikejar oleh Abu Hurairah. Faqala wa alaika ya sayyidi, dijawab salamnya dengan kata-kata wa alaika ya sayyidi. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada Abu Hurairah, taqulu ya sayyidi, engkau berkata ya sayyidi, menyebut Sayyidina Hasan dengan kata sayyid. Faqala, maka Abu Hurairah berkata, asyhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu sayyidun, aku bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innahu sayyidun, sesungguhnya beliau adalah sayyid. Jadi Abu Hurairah sampai bersumpah menyebut kata sayyid untuk Sayyidina Hasan. Itu hadisnya sampai situ tuh, innahu sayyidun, titik. Itu ucapan Abu Hurairah sampai situ. Makanya kasih spasi di bawahnya, kasih spasi. Wahaitsu itu al-fakir, wahaitsu itu udah al-fakir ya. Innahu sayyidun itu Abu Hurairah sampai situ, kasih spasi di bawahnya. Wahaitsu atlaqa sallallahu alaihi wasallam lafza sayyidi, dan ketika memutlakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafaz as-sayyid ala sayyidati Fatimah, untuk Sayyidah Fatimah disebut dengan sayyidah, wa ala sayyidina Sa'din, dan atas Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad disebut juga dengan sayyid, wa sayyidina al-Hasani wal Husaini radhiyallahu anhuma, dan menyebutkan sayyid untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, wa sayyidina Abi, nah itu Abi bukan Abu, wa sayyidina
Abi Bakrin, dan Sayyidina Abu Bakar, wa Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar, wa alal halimi mutlaqan, dan untuk orang yang halim secara mutlak. Berdasarkan riwayat-riwayat tadi, hadis yang 11 tadi tuh, Nabi menyebut Sayyid untuk Sayyidah untuk Sayyidatuna Fatimah, menyebut Sayyid untuk Sa'ad bin Mu'ad, menyebut Sayyid untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, menyebut Sayyid untuk Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Bahkan orang yang halim juga disebut dengan Sayyid secara mutlak. Kesimpulannya, natijahnya dalam ilmu mantik, fa'id lakuna iyaha alaihi sholat alaihi sallallahu alaihi wasallama ahakku wa aula. Itu fa'nya fa'lil itlaq namanya. Fa'id lakuna iyaha, maka kita memutlakkan sayyid untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahakku wa aula, lebih berhak dan lebih utama. Kecuali kalau seandainya orang itu wiridannya sholawat sampai ribuan kali, seumpama sallallahu ala Muhammad, nggak apa-apa tanpa menyebut Sayyidina, karena lil khifah. Kalau memang dia wiridannya seperti itu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, nggak usah sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Sayyidina, hebat. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Dia baca seumpama sehari berapa ratus, nah nggak perlu pakai Sayyidina, karena lil khifah. Tapi kalau seandainya dia berkhutbah, sambutan menyebut nama Nabi supaya orang dengar, maka gunakanlah kata Sayyidina. Wa lima marra minal adillati, dan dari keterangan-keterangan yang telah, dari dalil-dalil yang telah berlalu, qala jumhurul mutaakhirina, berkata mayoritas ulama-ulama mutaakhirin, min ulama'i ahli sunnati wal jamaati, dari ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kesimpulannya, bijawazi itlaqi lafzi siyadati ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan bolehnya secara mutlak lafaz Sayyidina untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal qala ba'duhum, bahkan berkata sebagian para ulama, annahu mandubun, bahwa hal itu adalah boleh. Wa haitsu lam ya'ti ma yukhassisu hadhil adillata wan nususa aw tuqayyiduha fa innaha tabqa ala umumiha wa itlaqiha fatashmalu jami'al awqati min sholatin wa ghairiha. Qala bal qala ba'duhum, bahkan berkata sebagian para ulama, annahu mandubun, bahwasannya itu adalah boleh. Wa haitsu lam ya'ti, selama tiada datang, ma yukhassisu hadhil adillata wan nususa, hal-hal yang menghususkan kepada dalil-dalil dan nas-nas, au tuqayyiduha, atau nas-nas dalil yang mengikatnya, fa innaha tabqa ala umumiha wa itlaqiha,
maka sesungguhnya ia akan tetap atas keumuman dan kemutlakannya. Fatashmalu jami al-awqati, maka mencakup kepada seluruh waktu-waktu, min sholatin wa ghairiha, dari sholat dan selainnya. Waktu kita sholat, baca tasyahud, pakai kata sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim, sampai akhir. Waha huwal imamul faqihu bnu abidina radhiyallahu anhu yaqulu fi hasyiyatihi. Dan inilah al-imam al-faqih ibnu abidin radhiyallahu an, beliau berkata, kemarin itu Ibnu Abidin, nama lengkapnya adalah Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz, yang wafat pada tahun 970 Hijriah di Damaskus. Beliau yang berkata, idza kunta fi qalbi arifin billah wa nazalat alaihil anwar hasalta nasibaka minha. Usahakanlah dirimu agar engkau ada di hatinya para wali-wali Allah. Kenapa? Idza kunta fi qalbi arifin billah, apabila engkau ada di hatinya seorang wali min auliyaillah, wa nazalat alaihil anwaru, ketika cahaya itu turun ke hati wali tersebut, hasalta nasibaka minha, maka engkau akan mendapatkan bagian darinya. Muwafaqatan li sahibi durri, yang menyepakati bagi pengarang kitab Ad-Durrul Mantur, yaitu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wa Ibnu Zahirata, dan Ibnu Zahirah, wa Ramli Asy-Syafi'i, dan Imam Ramli Asy-Syafi'i fi syarhihi ala Minhajin Nawawi wa ghairihim minal ulama'i, dalam syarah atas Minhaj An-Nawawi dan selain mereka dari para ulama. Ibnu Zahirah ini guru dari Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansari. Beliau berkata, wal afdalu al-ityanu bilafzi siyadati. Wal afdalu, yang paling afdal, al-ityanu, adalah mendatangkan bilafzi siyadati, dengan lafaz sayyidina, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Wa thumma qala wa warada fi kitabil adkari lil imam an-Nawawi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.